Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Oshinoko. Dan kali ini tuh sendiri tuh mengenai chapter ke 128-nya itu sendiri. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler. Jadi jika kalian tidak keberatan, yuk mari kita coba bahas. Nah, chapter dibuka dengan proses dimulainya tahap produksi ya untuk filmnya si Aqua, mengenai masa lalu dari si Ai Hoshino yang berjudul Kebohongan di 15 tahun yang lalu, di mana semua staf dan pemeran film sudah mulai berkumpul dan mencoba untuk membaca naskah pertama dari film tersebut, di mana kita diperlihatkan mengenai Aqua dan Ruby yang sangat antusias ya dalam acara tersebut. Di sini kita juga bisa lihat Aqua dan Ruby dengan sorot mata bintang mereka yang cukup berbeda ya. Ruby dengan star E warna putihnya, sedangkan si Aqua itu ya dengan star E gelapnya gitu kan. Yang mana bisa dibilang star E-nya milik si Ruby itu melambangkan kebohongan, sedangkan untuk star E-nya si Aqua itu melambangkan ambisi. Ya, setidaknya itulah yang aku tangkap dari chapter tersebut. Oh ya, di sini kita juga dikasih detail kecil ya mengenai kemampuan dari para setiap talent dengan ikon statistik yang disimbolkan dengan bintang, di mana Aqua bernilai 3 bintang sedangkan Ruby itu bernilai 4 bintang. Nah, singkat cerita interaksi antara Ruby dan si gadis gagak pun terjadi ya, di mana di sini Ruby menanyakan kenapa si kuntil bogel ini tuh sendiri ada di rumah mereka. Di mana di sini si gadis gagak juga berkata kalau dia akan memerankan karakter dari anak kecil di filmnya tersebut. Di mana ia sepertinya akan memainkan banyak peran anak kecil di sini seperti Ai kecil, Ruby kecil dan Aqua kecil. Gila, maruk banget ini bocil gitu kan. Pasti gajinya UMR gitu. Nah, meskipun Aqua yang membawa si gadis gagak itu sendiri terlibat di dalam filmnya, namun keberadaannya itu masih membuat Ruby merasa tidak nyaman. Ya, tentu saja Ruby ingin membicarakan dengan si Kunti Bogel ini tuh sendiri mengenai ya informasi yang lebih banyak dari si Ai Hoshino di masa lalu. Atau lebih tepatnya itu adalah mengenai semua kejadian ganjal yang terjadi selama ini yang ada di hidupnya si Ruby dan juga si Aqua. Oh ya, di sini juga si kuntil bogel ini tuh memperkenalkan dirinya dengan nama Tsukuyomi gitu kan, yang jelas itu hanyalah nama panggung yang ia pakai. Sedangkan untuk nama aslinya sendiri tuh masih belum diketahui. Dan dengan peran pertamanya sebagai Aqua Hoshino, si kuntil bogel ini tuh sendiri mendapatkan nilai 1 bintang. Ya, meskipun banyak hal yang ingin Ruby bicarakan dengan si Dewi Bulan tersebut, namun untuk saat ini Ruby ingin fokus dulu kepada filmnya. Sedangkan untuk Mimcho itu sendiri gitu kan, dia merasa gugup banget di sini gitu kan. Dimana ya Mim yang bakalan berperan menjadi salah satu member Bekomachi terdahulu, yang merupakan grup idol yang dia sangat sukai dulu, itu merasa senang bukan main gitu kan. Bahkan rasa senangnya itu berubah menjadi rasa gugup yang berlebihan. Oh ya, di sini Mim mulai diikuti oleh Frill ya. Ya, fans nomor satunya si Mimcho. Oh ya, sudah kita ketahui kalau Frill itu sangat ingin bermain bersama dengan si Mim ya sejak lama gitu kan. Dan dengan terlibatnya Mim di dalam project ini, Frill pun merasa senang banget, bahkan saking senangnya Frill sampai-sampai meminta Mim untuk memegang tangannya. Ya, sikap Frill yang selama ini itu dingin gitu kan berubah menjadi gadis manja yang baru saja seperti diberi hadiah bagus. Ya, daripada menjadi tokoh utama di dalam film, bertemu dengan Mim jauh lebih menyenangkan bagi si Frill itu sendiri. Oh ya, untuk nilainya sendiri Mim mendapatkan nilai 3 bintang ya, sedangkan Frill berada di top tier dengan nilai 5 bintang. So, Mim yang merasa tersanjung, merasa sangat bahagia banget di sini, dimana ia bisa diidolakan oleh artis nomor 1 yang sedang naik daun sekarang ini. Ya, semua orang senang kecuali Kana dan Akane yang masih saja bersitegang. Dimana di sini mereka yang memilih untuk duduk bersama mulai menceritakan mengenai masa depan yang akan Arima Kana ambil gitu kan. Dimana ini memang obrolan mengenai hari perpisahannya si Arima Kana sebagai seorang idol, dan akan sekali lagi bersaing dengan Akane Kurokawa di dunia seni peran kedepannya. Oh ya, di sini dilihatin juga ya kalau nilai untuk Akane berada di bintang 4 dan si Arima Kana itu berada di bintang 3. Oh ya, di sini juga kita dilihatin mengenai Melt dan Himekawa ya, yang kembali lagi dari chapter-chapter yang udah lama banget kita nggak lihat gitu kan. Dimana di sini sepertinya Melt memiliki semangat baru untuk menjadi aktor yang lebih serius daripada sebelumnya, dan itu ditandai dengan nilai bintang yang Melt dapatkan di sini ya, yaitu 3 bintang, sedangkan untuk Himekawa sendiri berada tier paling atas dengan 5 bintang seperti biasa. Nah, singkat cerita, Kaburagi meminta semua talent untuk mulai membaca naskah yang telah diberikan dan mulai untuk serius mulai dari sekarang ini gitu kan. Ya, karena mereka kan sedang ingin ngegarap film ini tuh secepat mungkin dan seefektif mungkin gitu. Ya, semua orang sibuk, bahkan sutradara Kotana pun mulai serius untuk memperhatikan setiap talent yang memahami naskahnya. Dan jika kalian bingung kenapa mereka semua itu dikumpulkan di dalam satu ruangan dan saling membaca naskahnya dan bukan langsung syuting di lokasi, di mana hal tersebut itu memang sengaja dilakukan oleh sutradara
Gotanda agar para talent ini tuh bisa saling memahami peran mereka masing-masing terhadap lawan mainnya juga, dan intinya sutradara Gotanda tuh ingin membangun bonding antara para pemain filmnya nanti. Oh ya, di sini sutradara Gotanda juga mengingat kembali ya sosok dari Aqua kecil saat dia itu sedang melihat aktingnya dari si gadis Gaga. Emang wajar sih dimana perasaan Gotanda tersebut itu memang seperti melihat sosok dari orang dewasa di dalam tubuh anak kecil. Dan hal itu juga terjadi lagi sekarang, dimana sosok dari si kuntil bogal tersebut itu terlihat seperti Aqua dulu. Ya, terlebih lagi saat sutradara Gotanda mendengarkan Ruby membaca naskahnya, dimana kalimat "aku tidak bisa mencintaimu" adalah sepenggal kalimat yang mungkin diucapkan Ai di dalam salah satu DVD yang Aqua terima sebelumnya, yang menjadi dasar dari keputusan Gotanda untuk terlibat di dalam proyek filmnya tersebut. Dan kalimat tersebut itu adalah kalimat yang akan diucapkan Ruby untuk menutup filmnya nanti. Dan itu khusus ditujukan kepada Bapak Hikaru. Namun sutradara Gotanda juga berpikir kalau bisa saja Aqua bermain dengan naskahnya. Karena biar bagaimanapun juga Aqua saat ini tuh hanyalah anak SMA yang emosian gitu kan. Bahkan dia tuh ya terlihat labil dan ditutupi oleh rasa dendam. Dan Gotanda yakin kalau Aqua mungkin saja menyusupkan beberapa kalimat yang mungkin tidak real ataupun tidak benar saat kehidupan Ai sebelumnya. Oh ya, di sini Arima Kana mencoba untuk memuji Aqua ya dengan menyebutkan kalau naskah yang dibuat sama si Aqua itu terlihat bagus banget, dan melihat kedekatan Aqua dan Arima Kana di sini membuat Akane merasa murung lagi. Bukan karena ia merasa cemburu berat, namun karena memang Akane yakin kalau ada hal lain yang akan Aqua lakukan terhadap balas dendamnya. Ya, Akane masih berpikir kalau Aqua mungkin saja akan melakukan hal gila yang bisa membahayakan dirinya di masa depan. By the way, di sini dijelaskan juga ya kalau pemeran untuk karakter Ichigo, Miyako, dan Ryosuke akan diperankan oleh karakter lain dan bukan dari circle-nya si Aqua. Namun menariknya, Himekawa sendiri bakalan memerankan karakter dari si suami ibunya dulu yang sangat ia benci. Ya, Himekawa akan memerankan karakter dari Seijuro Huera gitu kan. Dan Aqua sempat meminta maaf mengenai pengambilan plot keluarganya Himekawa, namun bagi si Himekawa sendiri, hal tersebut itu memang sudah seharusnya diselesaikan di film ini. Ya, dimana Himekawa ingin kematian ibunya itu bisa terungkap secepatnya, dan itu mungkin bisa saja membuat ibunya tuh tenang di atas sana. Nah, singkat cerita semua pemeran akan break ya beberapa saat untuk istirahat dan mengganti pakaian mereka. Dimana di sini Arima, Mim, dan Ruby akan menggunakan kostum lamanya dari Bekomachi. Ya, hal yang membuat Akane pangling adalah di sini Arima cosplay dengan rambut panjangnya. Mantap bener gitu kan Kana-chan. Nah, tak kalah menghebohkan, Ruby yang memerankan karakter Ai Hoshino pun keluar dengan dandanan yang mirip banget nih sama si Ai Hoshino waktu muda dulu. Baik dengan rambut palsunya, aksesorisnya, bahkan sifat dan tingkah lakunya itu benar-benar mirip banget sama si Ai. Dan itu membuat Akane merasa merinding melihat Ruby pakai skin Ai gitu kan. Ya, Akane pikir kalau apa yang dilakukan sama si Aqua dengan menjadikan adiknya sebagai sosok dari orang yang dia cintai dulu adalah perbuatan yang cukup kejam dan sangat egois banget. So, jadi kira-kira seperti itulah isi dari chapter ke-128 dari adaptasi manganya Oshinoku itu sendiri. Dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan seperti biasa sampai jumpa di pembahasan video lainnya. Jani. Oh ya, aku lupa bilang kalau minggu depan bakalan libur ya untuk chapter ke-129 nya itu sendiri yang bakalan kembali hadir nanti di minggu ketiga pada bulan Oktober 2023 itu sendiri.